Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang syarat perlu terakreditasi bagi prodi di lingkup BANPT, khususnya untuk program D3 atau Diploma 3, Sarjana atau Sarjana Terapan, Magister dan Magister Terapan. Kalau untuk program doktor atau doktor terapan itu syaratnya berbeda. Nah, syarat-syarat ini bisa teman-teman baca nanti pada lampiran 5 Perban PT nomor 5 tahun 2019 tentang IAPS, khususnya bagian pedoman penilaian. Nah, untuk syarat perlu terakreditasi ada 3. Yang pertama adalah butir penjaminan mutu, yaitu keterlaksanaan SPMI, akademik dan non-akademik. Ini agar terakreditasi skor minimal adalah 2,0. Kemudian yang kedua adalah kecukupan dosen tetap program studi atau DTPS. Ini agar terakreditasi maka minimal skornya harus 2,0. Dan yang terakhir yaitu kurikulum, di mana isinya adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI, kemudian juga ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Nah, agar terakreditasi ini minimal skornya adalah 2,0. Selanjutnya saya jelaskan bagaimana atau kapan agar setiap butir ini memiliki skor minimal 2,0. Nah, akan kita lihat berdasarkan matrik penilaian sebagai berikut. Pertama, mengenai keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI baik akademik maupun non-akademik. Nah, di dalam matrik penilaian itu ada 5 aspek sebagai indikator keterlaksanaan SPMI, yaitu yang pertama adanya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. Ini misalnya adalah SK Ketua LPM, Sekretaris, Kepala Pusat. Kemudian yang kedua, ketersediaan dokumen mutu. Saya kira ini sudah cukup jelas, yaitu mulai dari kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Kemudian yang ketiga adalah terlaksananya siklus penjaminan mutu, yaitu siklus PPEPP, penetapan standar, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kemudian yang keempat adalah bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Dan yang terakhir adalah memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu. Nah, bagaimana supaya dapat skor minimal 2? Yaitu harus ada 3 aspek ini. Jadi 3 aspek yang saya kasih warna merah ini adalah aspek-aspek minimalis, di mana sebuah prodi itu baru bisa memenuhi syarat terakreditasi saja, ya, skornya hanya 2,0. Tetapi bila ingin mendapatkan skor maksimum yaitu skor 4, maka kelima item ini wajib ada. Nah, yang kedua adalah kecukupan DTPS. Apa itu DTPS? Perlu diingat definisinya, ini ada di lampiran matrik, ya, teman-teman bisa cek nanti. DTPS adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
Jadi kata kunci DTPS adalah dosen tetap. Yang kedua, mengampu mata kuliah di prodi itu. Kemudian bidang keahliannya adalah sesuai dengan kompetensi inti prodi. Jadi 3 kata kunci, ulangi lagi, dosen tetap, mengampu mata kuliah artinya mengajar di prodi itu, dan keahliannya sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Nah, bagaimana skor DTPS? Yaitu kalau pengen skor 4, maka jumlah minimal DTPS adalah minimal 12. Kalau kurang dari 12, maka mengikuti rumus ini. Yang ketiga adalah kurikulum, di mana di dalam kurikulum ada 3 sub butir penilaian. Yang butir pertama di dalam kurikulum adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Nah, bagaimana supaya skor minimal 2 untuk bisa terakreditasi? Maka di sini ada yang saya merahin, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal. Jadi kalau hanya melibatkan pemangku kepentingan internal saja, maka skornya 2 sudah cukup untuk memenuhi syarat terakreditasi. Namun demikian, apabila ingin skor yang lebih tinggi, misalnya skor 3, maka evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, bagaimana bila ingin mendapatkan skor maksimum atau skor 4? Maka pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Subkurikulum yang kedua adalah kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI. Apabila ingin terakreditasi, maka minimal skor 2 yang saya beri warna merah, yaitu capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI. Jadi seperti ini saja sudah cukup untuk terakreditasi. Namun bila ingin skor lebih, misalkan skor 3, maka capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna. Sedangkan bila ingin skor maksimum, yaitu skor 4, maka capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala 4-5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, untuk bagian kurikulum adalah ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Bagaimana supaya terakreditasi? Yaitu skor 2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan. Jadi ada keterkaitan saja antara MK dengan CPL itu sudah dapat skor 2. Untuk skor 3, di samping ada keterkaitan, harus digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Dan CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK. Itu skor 3. Nah, skor 4 ada tambahan lagi, di samping terkait, ada peta kurikulum, CPL dipenuhi oleh CPMK, tambahan satu lagi, tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. Nah, kalau 4 item ini, 5 item ini, 1, 2, 3, 4, 5 yang saya tebalin ini, ada semua, maka skornya bisa 4. Demikianlah syarat perlu terakreditasi bagi program studi yang masih berada dalam lingkup BAN PT. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.